kesalahkaprahan dalam memahami Sunda sebagai nama sebuah suku bangsa atau kelompok masyarakat yang tinggal di Pulau Jawa bagian barat telah berakibat fatal dan tragis terhadap keberadaan nama Galuh. Galuh adalah nama bangsa yang menganut ajaran agama Sunda. Dengan demikian yang selama ini selalu disebut orang Sunda sebagai kelompok kesukuan atau kemasyarakatan, maksud yang sebenarnya adalah orang Galuh atau bangsa Galuh Agung, tepatnya menunjuk kepada penduduk wilayah Rama, sebab sangat mustahil orang yang menganut agama Sunda sekaligus mengaku beragama Islam atau Kristiani atau Hindu atau Buddha, ataupun yang lainnya. Agar lebih jelas kita gunakan contoh sebagai berikut. Jika seseorang mengatakan saya orang Indonesia beragama Islam, Islam sama dengan selamat, pernyataan itu sering disingkat menjadi saya orang Islam. Lain hal jika kalimatnya berbunyi saya bangsa Indonesia menganut agama Islam, dalam kalimat tersebut jelas mengatakan status kebangsaannya, dan memang tidak ada bangsa Islam di Indonesia sebab yang layak disebut bangsa Islam tentunya hanya bangsa Arab itu sendiri. Maka demikian pula dengan persoalan Sunda dan Galuh, hingga dengan sewajarnya jika mengatakan bahwa saya orang Galuh beragama Sunda. Galuh sama sekali bukan daerah kecil yang terletak di daerah Cikamis. Pada zaman dahulu luas wilayah Galuh hampir sama dengan luas bumi atau boleh jadi hampir sama dengan luas keberadaan ajaran Sunda, matahari. Penyebaran ajaran Sunda di wilayah Galuh yang agung. Di Eropa, khususnya wilayah Perancis dan sekitarnya nama atau sebutan Galuh lebih dikenal sebagai Gaul, Gaulia, Golia bangsa Gaul, dan lebih umum sering disebut sebagai bangsa Galia. Sedangkan di wilayah Timur Tengah tepatnya di Israel istilah Galuh dikenal dengan sebutan Galilea, Galilee. Untuk membuktikannya kita perlu memahami peninggalan sejarah di beberapa negara yang secara prinsip hampir tidak ada bedanya dengan yang ada di Indonesia dan khususnya di Pulau Jawa. Ajaran bangsa Galuh yaitu Sundayana ataupun Surayana sangat kental dengan kehidupan masyarakat daerah Timur Tengah, Israel, tepatnya di daerah Galilea. Pada mulanya kedatangan ajaran Sunda tentu saja ditentang oleh masyarakat lokal, Israel Palestina. Kejadian tersebut diabadikan dalam cerita David, Nabi Daud, melawan Goliat yang dikalahkan oleh sebuah batu, dan batu yang dimaksud adalah lingga menhir atau batu satangtung. Kewilayahan Galuh Agung penganut ajaran Sunda, matahari, di masa lalu pada umumnya terdapat beberapa penanda sebagai perlambangan yaitu berupa batu menhir, lingga, matahari, simbol ayam ataupun burung dan terdapat simbol sapi atau kerbau atau sejenisnya. 1. MNHIRLINGGA batu satangtung menhir, lingga. Lingga adalah sebuah batu penanda yang diletakkan sebagai pusat kabuyutan. Masyarakat Jawa Barat sering menyebutnya sebagai batu satangtung dan merupakan penanda wilayah Rama. Bentuk menhir, lingga, di beberapa negara yang tidak memiliki batu alam utuh dan besar pada umumnya digantikan oleh tugu batu buatan seperti yang terdapat di Mekah dan Vatican. Lingga sebagai batu kabuyutan berasal dari kata Lahyang Galuh, hukum leluhur Galuh. Maksud perlambangan lingga sesungguhnya lebih ditujukan sebagai pusat puseur, inti, pemerintahan di setiap wilayah ibu pertiwi. Tentu saja setiap bangsa memiliki ibu pertiwinya masing-masing. Yoni. Dari tempat lingga, wilayah Rama, inilah lahirnya kebijakan dan kebajikan yang kelak akan dijalankan oleh para pemimpin negara, ratu. Hal ini sangat berkaitan erat dengan ketatanegaraan bangsa Galuh dalam ajaran Sunda, di mana matahari menjadi pusat, saka, peredaran benda-benda langit. Fakta yang dapat kita temui pada setiap negara, kerajaan, di dunia adalah adanya kesamaan pola ketatanegaraan yang terdiri dari Rama, manusia agung, ratu, maharaja, dan rasi, raja-raja kecil Karsian, dan konsep ini kelak disebut sebagai Tritangtu atau Trisula Nagara. Umumnya sebuah lingga diletakkan dalam formasi tertentu yang menunjukkan kemandalaan, yaitu tempat sakral yang harus dihormati dan dijaga kesuciannya. Mandala lebih dikenal oleh masyarakat dunia dengan sebutan dolmen yang tersebar hampir di seluruh penjuru dunia. Di Perancis disebut sebagai mandala sedangkan batunya,
lingga, disebut obelisk ataupun menhir. Mandala, tempat suci, secara prinsip terdiri dari 5 lingkaran berlapis yang menunjukkan batas kewilayahan atau tingkatan, secara simbolik, yaitu 1. Mandala Kasungka 2. Mandala Sebat 3. Mandala Raja 4. Mandala Wangi 5. Mandala Hyang, inti lingkaran berupa titik batu satangtung. Kemandalaan merupakan rangkaian konsep menuju kosmos yang berasal dari pembangunan kemanunggalan diri terhadap negeri, kemanunggalan negeri terhadap bumi, dan kemanunggalan bumi terhadap langit suung, ketiadaan. Dalam bahasa populer sering disebut sebagai perjalanan dari mikrokosmos menuju makrokosmos, keberadaan yang pernah ada dan selalu ada. 2. Lambang ayam. Ayam atau hayam merupakan perlambangan atas dimulainya sebuah kehidupan. Dalam hal ini keberadaan sosok ayam sangat erat kaitannya dengan kehadiran matahari. Ayam adalah siloka, simbol para pendahulu yang memulai kehidupan, leluhur, dan bangsa Galuh menyebut para leluhurnya sebagai hyang, maksudnya